Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Raja Muda David Stefanus Justinate, NPP 33827 dari kelas F3 kelompok 3. Di sini kami akan membahas terkait tentang PIPD inflasi daerah. Adapun bagian-bagian yang akan kami bahas yang meliputi definisi dan tugas TIPD, serta bagaimana peran dan tugas TIPD dalam menjaga stabilisasi inflasi, dan yang terakhir itu contoh inflasi di negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Praja Muda Putri Angel Dova, NPP 33083 dari kelas F3 dan dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang TPID. TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah adalah sebuah tim yang bertugas untuk mengendalikan inflasi di tingkat daerah atau regional. TPID inflasi memiliki tugas utama untuk memantau dan mengendalikan tingkat inflasi di wilayah-wilayah tertentu. TPID ini biasanya terdiri dari perwakilan dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Materi yang berikut yang akan kita bahas yaitu tugas tim pengendalian inflasi daerah yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama memantau inflasi, yang kedua analisis dan penyebab, serta yang ketiga atau yang terakhir kebijakan pengendalian, serta fungsi dari tim pengendalian inflasi daerah. Yang pertama adalah koordinasi, yang kedua edukasi publik, yang ketiga pelaporan, dan yang terakhir adalah konsultasi dengan stakeholder. Ya, saya di sini akan menjelaskan peran dari TPID atau Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga stabilitas. Peran yang pertama adalah memantau inflasi, yang kedua adalah menyusun rencana dan kebijakan, yang ketiga adalah koordinasi antara lembaga terkait, yang keempat adalah edukasi dan komunikasi antar OPD, yang kelima adalah intervensi pasar, yang keenam adalah mengatasi permasalahan spesifik, dan yang terakhir adalah evaluasi dan revisi kebijakan. Nah, baik. Kasus selanjutnya yaitu ada kasus inflasi di Indonesia. Nah, berdasarkan data yang terjadi oleh saat ini, yaitu data yang diambil oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi di Indonesia pada tahun 2023 secara tahunan atau year on year mengalami fluktuasi, namun secara umum tetap terjaga dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 3,0 atau kurang lebih 1%. Jadi inflasi di Indonesia sendiri tidak terlalu parah, dan saat ini sejauh ini masih dalam sasaran Bank Indonesia. Yang terakhir adalah kasus inflasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia pada tahun 2023. Yang pertama, kenaikan harga komoditas pangan dan energi global yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perang Rusia-Ukraina, gangguan rantai pasokan, dan cuaca yang ekstrim. Yang kedua, pemulihan ekonomi global yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu kebijakan moneter Bank Indonesia yang akomodatif yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.